Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film Korea yang membekas di hati, berpotensi dapat membuat mata kita tak terasa mengeluarkan air mata ketika menontonnya. Nah, tanpa babi bu, mari kita langsung saja ya ke ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Yunyung. Dia mempunyai seorang ibu yang menderita tunarungu atau tidak bisa mendengar. Namun meskipun begitu, Yunyung sangat menyayanginya. Karena di dunia ini hanyalah ibunya yang dia punya karena ayahnya yang sudah tiada. Karena kesulitan ekonomi, tanpa sepengetahuan ibunya, Yunyung diam-diam keluar dari sekolahnya dan malah bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai kopi. Namun walaupun begitu, Yunyung tidak pernah malas belajar mandiri karena dia berencana akan melanjutkan sekolahnya nanti jika ekonomi mulai membaik. Sedangkan ibunya yang berstatus sebagai single parent ikut bekerja di tempat usaha orang sebagai penjahit. Pada saat itu, tanpa sengaja ibunya terluka. Namun untung saja seorang pegawai laki-laki yang bekerja di tempat itu juga bernama Kim sigap membantunya. Yunyung yang mendengar kabar itu, ia sangat khawatir. Namun begitu melihat bahwa ibunya tidak apa-apa, dia menjadi tenang dan berterima kasih kepada Kim. Namun siapa sangka, sejak pertemuan itulah malah membawa malapetaka, karena sejak pandangan pertama Kim menyukai Yunyung. Dia pun meminta ibunya Yunyung untuk menikahkan putrinya itu untuk dirinya, sembari disertai ucapan kalimat yang nakal. Hal itu membuat ibunya marah dan langsung menamparnya. Pada malam harinya, Kim merenung dengan tatapan penuh arti sembari ditemani minuman-minuman terlarang. Yang ternyata, ya betapa jahatnya, pada malam itu juga perasaannya tidak bisa lagi ditahan, apalagi sejak kejadian tadi siang membuatnya semakin menjadi. Di malam yang sepi itu, dia melecehkan Yunyung. Lalu setelah itu Kim mengancamnya agar tidak memberitahu siapapun. Jika dia tidak menurutinya, maka Kim juga melakukan ibunya seperti yang dia lakukan kepada Yunyung. Yunyung yang dari tadi hanya terdiam pasrah dan kaku, amarahnya begitu naik ketika Kim mengatakan itu. Ketika lengah, dia langsung menyerangnya sampai Kim tiada. Sedangkan di tempat lain, ibunya Yunyung mencarinya sambil menangis karena khawatir anak semata wayangnya belum kunjung pulang hingga larut malam. Hingga keesokan harinya, tiba-tiba saja Yunyung sudah berada di kantor polisi. Dia dimintai keterangan atas apa yang telah ia perbuat tadi malam. Namun Yunyung kebanyakan hanya diam. Dia terlihat masih begitu syok dan trauma berat dengan apa yang sudah terjadi. Karena Yunyung tidak punya bukti yang akurat serta dia sudah keluar dari sekolahnya, jadi bukan dianggap sebagai anak-anak lagi. Dan pada akhirnya pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman penjara kepada Yunyung selama 5 tahun. Singkat cerita, Yunyung dimasukkan ke sel tahanan yang di dalamnya berisi 5 orang perempuan. Salah satu dari mereka yang terlihat tomboy tiba-tiba saja temperamen lalu menyerangnya. Namun untung saja, narapidana yang lainnya cepat memisahkan mereka. Sampai malam pun tiba, terlihat Yunyung tidak bisa tidur. Dia menangis karena merasa hidupnya sungguh tidak adil baginya. Keesokan harinya, si tomboy terlihat masih sedikit marah kepadanya. Dia sengaja menghukum Yunyung melakukan ini dan itu. Tapi untungnya, narapidana yang lainnya bersikap baik kepadanya. Setelah itu, Yunyung baru tahu jika di penjara itu tidaklah gratis. Dia harus bekerja di sana secara sukarela. Saat malam tiba, lagi dan lagi ketika semuanya sudah tertidur, hanya Yunyung yang masih terdiam merenung. Dia masih tidak bisa tidur karena hati dan pikirannya masih belum menerima semua ini. Tak lama kemudian, salah satu narapidana yang ternyata dia dulunya adalah seorang guru menghampirinya.
Layaknya seorang guru, dia berusaha memahami apa yang dirasakan oleh Yunyung. Dia juga menasehatinya agar tidak memendam perasaan. Jika tidak mau bercerita, maka bisa menuangkannya lewat tulisan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali para narapidana tercengang melihat Yunyung yang biasanya murung tiba-tiba menjadi rajin. Ya, semenjak dinasehati oleh guru, Yunyung kini terlihat sudah mulai menerima keadaan. Di sisi lain, ketika jadwal besuk dibuka, maka dari itu pagi-pagi sekali terlihat ibunya Yunyung datang sembari membawa makanan kesukaan Yunyung. Dia tak sabar ingin segera menemui putrinya itu. Sampai akhirnya mereka pun bertemu juga. Mereka saling melepas rindu dan saling menguatkan. Namun tetap saja, air mata yang sedari tadi ditahan oleh mereka agar masing-masing terlihat kuat, namun kenyataannya keluar juga. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Yunyung sakit. Karena terlihat begitu lemas, akhirnya dia dibawa ke dokter untuk diperiksa. Dan di luar dugaan, dokter mengatakan bahwa kini Yunyung telah mengandung. Maka itulah sebabnya dia merasa lemas. Bagaikan disambar petir, begitu mendengar hal itu, Yunyung mengamuk sambil berlari melampiaskan semuanya. Kini perasaannya benar-benar hancur seperti tidak ada harapan apapun. Karena terus mengamuk, Yunyung pun tidak dikembalikan ke tempat ia biasa ditahan dan dimasukkan ke sebuah tempat ruang isolasi untuk membiarkannya sendirian. Di tempat lain, para narapidana yang mendengar kabar itu begitu iba. Kepada Yunyung yang masih berusia sangat muda harus mengalami ini semua. Sampai pada akhirnya narapidana yang dulunya guru datang menjemputnya untuk ia bawa kembali ke tempat mereka. Si guru menenangkannya layaknya anak sendiri. Dia meyakininya bahwa semuanya harus dilalui dan akan baik-baik saja. Sekembalinya Yunyung, kini para teman satu selnya sangat menjaganya, terkecuali si tomboy yang masih saja cuek kepadanya. Hari berlalu, terlihat Yunyung masih diam membisu. Dia mengasingkan diri, tidak mau makan seperti tidak bersemangat hidup. Di waktu yang bersamaan, saat itu ibunya Yunyung begitu khawatir tentang apa yang terjadi. Karena petugas polisi di sana memberitahunya bahwa untuk saat ini Yunyung tidak ingin dikunjungi siapa-siapa. Namun ibunya tidak menyerah. Pada jadwal besok berikutnya, ibunya mencoba menemui putrinya itu kembali. Namun ya, tetap saja polisi di sana memberitahunya bahwa Yunyung masih menolak untuk dikunjungi. Hal itu membuat ibunya semakin cemas akan keadaan Yunyung. Hari demi hari berlalu, keadaan Yunyung tetap saja begitu. Dia sering melamun dan mengasingkan diri. Bahkan yang lebih parahnya, dia sempat ingin mengakhiri semuanya. Hal itu pun membuat para narapidana sekamarnya menjadi ikutan sedih. Sampai pada akhirnya mereka menyarankan Yunyung untuk mengajukan banding hukumannya, supaya lebih ringan karena sedang hamil. Mendengar hal itu, Yunyung seperti ragu, karena memang di dalam lubuk hatinya dia ingin segera keluar dan hidup bersama ibunya lagi. Namun di sisi lain, dia tidak mau ibunya tahu jika dia hamil, karena hal itu akan membuat ibunya semakin sedih. Namun mereka menjawab bahwa seorang ibu itu kuat lebih dari yang kita tahu. Setelah membahas tentang ibunya, Yunyung pun langsung teringat ibunya, yang pasti saat ini sangat mengkhawatirkannya, karena sudah beberapa bulan tidak bertemu dengan dirinya. Dia pun mengirimkan surat untuk ibunya agar jangan mencemaskannya, dan untuk sabar menunggunya pasti nanti akan bertemu juga. Hingga pada suatu hari saat sedang bekerja, tiba-tiba saja Yunyung merasakan sakit di perutnya. Maka pihak kepolisian pun segera membawanya ke rumah sakit. Di sana dokter menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa dengan bayinya. Hanya saja di umur kandungannya yang ternyata sudah 6 bulan, namun berat badannya kurang. Itu karena selama ini Yunyung tidak mau makan, maka si bayi tidak mendapatkan nutrisi. Mendengar hal itu Yunyung seperti biasa saja, berbeda dengan kepala polisi yang mengkhawatirkannya.
Karena adanya masalah itu, pihak pengadilan pun mengajukan banding hukuman untuk Yunyung. Dan hasil sidang memutuskan bahwa Yunyung mendapatkan keringanan, yaitu dihukum menjadi 1 tahun saja. Hingga tak terasa bulan demi bulan berlalu, kini hubungan Yunyung dengan para napi sekamarnya semakin dekat. Bahkan si tomboy pun yang dulu dingin padanya kini sudah mulai mencair. Terlihat kini perut Yunyung pun semakin kelihatan. Ya, walaupun Yunyung mengabaikan dan terkesan cuek pada kehamilannya, namun orang-orang di sekitarnya justru peduli, menjaga dan menyayanginya. Hal itu pun membuat keadaan dan mental Yunyung mulai membaik. Apalagi si guru memberitahunya bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengejar cita-cita. Karena mantan narapidana pun bisa menjadi PNS jika sudah 5 tahun keluar dari penjara tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, tak hanya peduli, para teman-temannya bahkan terlihat sangat antusias menantikan si Debay cepat lahir. Terbukti dengan mereka ada yang diam-diam membuat perlengkapan pakaian bayi dari bahan seadanya. Bahkan si tomboy yang cuek pun membuat mainan sederhana untuk si Debay nanti. Waktu berlalu, hari yang ditunggu pun tiba. Siang itu, Yunyung mulai merasakan sakitnya kontraksi. Namun sayangnya pada saat itu dia sudah cuti bekerja, sehingga dia pun sendirian di ruangan. Dengan tertatih-tatih, dia mencari bantuan, namun sayang, tak ada satu orang pun mendengarnya, karena semuanya sedang pergi bekerja, dan pada akhirnya Yunyung pun terkapar lemas, tak berdaya. Sampai malam pun tiba, Yunyung akhirnya ditemukan oleh teman-temannya yang baru pulang bekerja. Dengan perasaan panik dan khawatir, akhirnya mereka pun cepat-cepat memberitahu petugas polisi untuk membawanya ke rumah sakit. Selama Yunyung dalam proses melahirkan, mereka semua hanya bisa diam karena tidak tenang menunggu kabar Yunyung. Namun saat itu tiba-tiba saja petugas memberikan sebuah surat yang sudah lama disimpan oleh Yunyung untuk mereka semua. Yang dimana isi surat tersebut berisi ucapan terima kasih Yunyung kepada mereka. Karena selama di sini, mereka begitu baik terhadapnya. Hingga waktu berlalu, tahun demi tahun silih berganti. Di akhir film, terlihat seorang anak kecil perempuan sedang bermain di sebuah taman bunga. Yang ternyata itu adalah anaknya Yunyung yang ia adopsikan ke salah satu teman narapidananya dulu. Karena pada akhirnya Yunyung memilih untuk fokus berkarir terlebih dahulu dengan melamar sebagai PNS.